Kali ini kita akan membahas bagaimana memilih jurnal dan melihat indeksasi dari jurnal. Nah, membuat manuskrip itu suatu hal yang lain, submit itu yang lain ya. Jadi sebelumnya kita harus memilih jurnal mana yang akan kita tuju. Tapi kalau saya pribadi, saat saya akan submit ke jurnal, saya akan cek ke Scopus, saya akan cek juga ke EBDC Journal Rank ya, dan saya akan cek publishernya. Nah, sesudah itu semua untuk teknisnya akan dilanjutkan dalam bagian video berikut ini. Teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas cara mencari artikel pada jurnal yang terindeks internasional, lebih spesifiknya terindeks Scopus. Ada dua alternatif yang dapat teman-teman lakukan yang akan dibahas pada video kali ini, yaitu dengan mengakses website scopus.com dan kemudian mengakses beberapa website dari publisher yang telah terakreditasi. Contohnya misalnya ada Science Direct dan juga Emerald Insight. Langsung aja teman-teman ketikkan pada web browser teman-teman scopus.com. Dan nanti halaman awalnya akan ditujukan sebagaimana yang ditampilkan pada layar. Di sini ada 3 alternatif yang teman-teman dapat lakukan. Yang pertama adalah ada section documents, kemudian ada authors, dan juga ada affiliations. Kita mulai dari dokumen yang pertama. Katakanlah saat ini teman-teman sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan Islamic banking, atau mungkin lebih spesifiknya kaitannya terhadap pertumbuhan ekonomi. Langsung aja ketikkan keywordnya Islamic banking and economic growth. Untuk pilihan di sini ada artikel title, abstract, dan keywords. Sebenarnya ada beberapa alternatif lain, tapi yang paling umum dan yang paling efektif menurut saya dapat digunakan itu dengan artikel, abstract, dan keywords. Artinya teman-teman mencari kata kunci ini pada artikel, abstract, dan keywords dari artikelnya. Langsung saja search, kemudian ada beberapa informasi yang teman-teman dapat lihat. Di sini ada 143 dokumen yang berkaitan dengan kata kunci yang teman-teman masukkan tadi. Dan kemudian kita juga dapat men-sort atau mengurutkan penelitian yang kita peroleh ini berdasarkan beberapa indikator atau berdasarkan beberapa cara. Yang pertama di sini ada berdasarkan tahun diterbitkannya artikel tersebut. Ada yang mulai dari terbaru, kemudian ada yang mulai dari terlama, dan kemudian ada juga yang berdasarkan jumlah sitasi dari artikel tersebut. Ada berdasarkan sitasi yang paling tinggi dan paling rendah dan juga relevansi. Dan teman-teman katakanlah kita misalkan ingin mengurutkannya berdasarkan kebaruan data. Dan selanjutnya kita mencari kira-kira artikel mana sih yang paling sesuai. Katakanlah kita ingin mengutip Islamic Bank Contribution to Indonesian Economic Growth. Langsung aja teman-teman klik untuk memperoleh informasi lebih detail. Dan kita akan memperoleh informasi yang pertama. Di sini ada jurnal yang mempublish artikel ini, yaitu International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management. Dan kemudian di sini ada urutan atau list penulisnya, ada M. Anwar, Junaidi, dan sebagainya. Yang di sini teman-teman bisa klik Show Author Details jika teman-teman berminat, tertarik untuk melihat detail lebih jauh. Kemudian di sini teman-teman bisa membaca abstrak, dan di sini juga teman-teman bisa melihat bahwa publisher-nya adalah Emerald Group Publishing. Dan informasi yang lebih penting atau mungkin yang ingin teman-teman ketahui itu kira-kira artikel ini, jurnal internasional ini, dia ada di ranking berapa sih di Scopus? Jadi kan Scopus itu ada 4 ranking, mulai dari Q1, Q2, dan kemudian Q3 dan Q4. Cara mencarinya bagaimana sih? Langsung aja teman-teman bisa mengetikkan di webnya skimagojr.com. Nah, kemudian di sini kita copy paste nama jurnalnya ya, bukan nama judul teman-teman. Jurnalnya apa? Kemudian ketikkan di sini, langsung klik search, klik enter. Nah, di sini teman-teman bisa menyocokkan dulu sebelum mengklik lebih detail. Di sini kan publisher-nya Emerald Group Publishing sesuai sama informasi yang pada artikel tadi. Nah, lebih jauh lagi kita bisa melihat H-index-nya dari jurnal ini, 25 H-index-nya. Kemudian ada subject area and kategori, ada business management, accounting, dan seterusnya.
publisher, kemudian di sini ada scope dari jurnal ini. Nah, sebenarnya yang paling penting juga menurut saya informasi yang dapat kita ketahui itu mengenai scope jurnal. Jadi kan misalkan kita menulis tentang Islamic banking dan kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi. Kita ingin melihat apakah jurnal ini sesuai dengan skop penelitian kita. Yang artinya ketika jurnal tersebut semakin tinggi relevansinya dengan artikel yang saat ini kita tulis, itu semakin bagus atau kemungkinan kita untuk mengirim ke jurnal itu sangat tinggi untuk diterima. Jadi sebaiknya ketika memilih jurnal yang ingin kita submitkan artikel kita, carilah skop yang paling sesuai. Di sini misalnya skopnya adalah the journal welcome strong evidence based dan sebagainya ya. Teman-teman bisa lihat. Jadi seandainya memang teman-teman merasa sesuai, langsung aja submit di jurnal ini. Atau belum sesuai, bisa cari ke jurnal yang lain. Nah, tadi kembali lagi kita ingin melihat ranking ya. Di sini kita bisa lihat rankingnya di 2019 ada di Q3 untuk semua spesifikasi gitu ya. Di sini ada Business and International Management, Q3, kemudian ada Finance, Q3, ada Strategy and Management, juga Q3. Jadi udah cukup jelas ya teman-teman untuk melihat berapa sih ranking jurnal internasional ini di Scopus. Dan selanjutnya, nah hal kedua untuk mencari artikel yaitu berdasarkan nama penulis dari artikel tersebut. Katakanlah teman-teman udah mengetahui kira-kira pengen ngutip atau mensitasi artikel dari tulisan salah seorang profesor atau salah seorang akademisi. Misalnya kita pengen nyari artikel dari Christopher Gunn. Makanya di sini kita nulis last name-nya Gunn, kemudian author first name-nya Christopher. Dan kemudian kita tahu nih affiliation-nya dosen tersebut di mana? Lincoln University. Langsung aja kita search. Nanti informasinya Christopher Gunn udah nulis 102 artikel, H-index-nya 16, affiliation-nya Lincoln University dan sebagainya. Teman-teman bisa langsung ngeklik. Nah, tadi kan kita katakanlah sedang menulis artikel berkaitan dengan Islamic banking dan economic growth. Kita cari kira-kira yang paling berkaitan yang mana? Di sini ada the impact of microfinance on Indonesian rural households welfare. Kita klik untuk dapat informasi lebih detail. Informasinya sama kayak yang kita peroleh pada cara mencari yang pertama, yaitu berdasarkan documents. Ada nama jurnalnya, di sini Agricultural Finance Review, kemudian ada urutan penulisnya, ada abstrak, kemudian di sini juga ada publisher-nya. Misalkan kita ingin mencari lebih detail ya teman-teman, Agricultural Finance Review. Pas Emerald Insight. Di sini H-index-nya, kemudian ada subject area dan kategori, dan kemudian di sini ada scope-nya dan urutan atau ranking dari jurnal tersebut. Di sini ada 5 subsection, ada agricultural and biological science dan sebagainya. Teman-teman yang perlu diperhatikan itu tahun 2019. Rankingnya berapa sih? Di sini agricultural rankingnya Q2, kemudian economics and econometrics Q2, dan di sini ada economics, econometrics and finance. Di sini dia Q1, finance dan sebagainya itu juga Q2. Sebagaimana telah disampaikan di awal video, kita juga bisa mencari artikelnya melalui website publisher yang telah terakreditasi. Contohnya di sini kita menggunakan website Science Direct dan juga Emerald Insight. Langkahnya cukup mudah teman-teman, bisa langsung mengetik keyword yang ingin kalian cari pada kolom keyword, sedangkan kolom lainnya bisa teman-teman kosongkan, klik search, kemudian nanti akan muncul berbagai artikel yang relevan dengan keyword yang kita tulis. Di sini katakanlah kita ingin melihat informasi detail tentang impact of banking, development and major macroeconomics dan seterusnya. Kita klik dan kita di sini dapat informasi bahwa ternyata artikel ini dipublish oleh jurnal Economic Systems. Dan untuk mengetahui rankingnya, teman-teman langsung mengklik skimagojr.com. Itu sama kayak langkah yang tadi. Dan di sini teman-teman juga bisa melihat bahwa ternyata artikelnya itu open access. Karena di sini ada informasi untuk download PDF. Setelah kita klik download, kita bisa memperoleh atau membaca secara full artikel ini. Dan selanjutnya, kita bisa mencari di Emerald Insight. Sebenarnya langkahnya juga hampir sama kayak Science Direct. Kita tuliskan keywordnya Islamic Banking and Economic
growth. Kita lihat, katakanlah kita ingin mensitasi ya teman-teman, Islamic banking and economic growth dan seterusnya. Nah, di sini ada informasi ternyata artikel ini dipublish pada Journal of Islamic Accounting and Business Research. Dan jurnalnya juga open access, dan teman-teman bisa download secara free dan membaca, dan teman-teman bisa kutip di artikel teman-teman. Demikian cara mencari artikel baik dari scopus.com, yaitu dengan 3 metode, mulai dari documents, kemudian ada authors, dan kemudian ada affiliations, dan kemudian bisa mencari dari publisher yang telah terakreditasi, yaitu contohnya ScienceDirect dan Emerald Insight. Teman-teman, lebih kurang seperti itu cara melihat atau mencari ranking artikel pada jurnal di Scopus. Nah, langkah yang ketiga yaitu mencari artikel berdasarkan affiliation. Misalnya, teman-teman udah tahu pengen citasi penelitian tertentu dari universitas tertentu. Misalnya di sini kita pakai Universitas Airlangga. Nah, teman-teman bisa cari, kemudian nanti akan muncul berbagai departemen yang ada di Universitas Airlangga. Di sini tadi kan kita nulis tentang Islamic Banking dan Economic Growth. Berarti dia masuk atau sesuai dengan kategori Economics, Econometrics, and Finance. Di sini ada 116 dokumen, dan teman-teman bisa nyari nih kira-kira artikel yang paling sesuai dan paling relevan sama penelitian teman-teman yang mana. Nah, teman-teman seperti itu ya cara-cara mencari artikel pada website resmi Scopus. Dan selanjutnya untuk lebih detail kita pengen tahu nih, pengen ngulik kira-kira untuk menentukan artikel yang cocok untuk kita submit itu di mana sih gitu. Tadi udah sempat disinggung ya, kita ngeliat scope-nya, dan langkah yang paling detail lagi kita bisa ngunjungin homepage-nya. Ini ada Agricultural Finance Review. Kita di sini bisa ngeliat ada further information. Kita klik write for this journal. Teman-teman, ada beberapa hal yang esensial yang perlu kita ketahui sebelum mengirim artikel kita pada jurnal yang kita tuju. Yang pertama adalah aims and scope. Kita harus memastikan bahwa fokus penelitian kita itu sesuai dengan jurnalnya. Jangan sampai misalkan kita menulis tentang Islamic stock market, namun di sini aim and scope-nya adalah agricultural finance, kemudian financial efficiency. Itu kurang match. Boleh kita submit, tapi kemungkinan diterimanya akan sedikit lebih rendah karena memang berbeda skopnya. Dan selanjutnya kita bisa melihat di sini ada author guidelines. Di sini ada author responsibilities, kemudian ada research and publishing ethics, dan beberapa persyaratan lain yang harus kita sesuaikan agar layak untuk disubmit ke jurnal ini. Selain itu kita juga bisa melihat nih ada editorial team, editor, associate editor, yang mungkin teman-teman pengen tahu siapa aja sih editor di balik jurnal ini. Selanjutnya kalau misalnya kita udah sesuaikan sama persyaratan dari jurnal ini, kita langsung klik submit your paper, kemudian mendaftar, mengirimkan artikel kita, dan tugas selanjutnya adalah menunggu dari keputusan reviewer serta editor. Baik, itu tadi tips sederhana dari pengalaman saya bagaimana mencari jurnal tujuan dari manuskrip kita dan melihat bagaimana ranking dan indeksnya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua, dan jangan lupa tetap ikutin channel Bayu Arifianto. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.